Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabul Maulana dari Prodi Sisi Formasi Telkom University dari kelas Agama Gabungan 01. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesempatan untuk terus menimba ilmu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia yang majemuk, yaitu makna toleransi dalam kehidupan beragama. Toleransi merupakan nilai luhur yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Melalui toleransi, kita belajar untuk menghargai perbedaan dan hidup berdampingan secara damai di tengah masyarakat yang memiliki keyakinan dan latar belakang yang beragam. Kita hidup di negara yang penuh dengan keragaman agama, suku, budaya, dan bahasa. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui secara resmi oleh negara. Dalam keberagaman ini, perbedaan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi justru untuk menjadi rahmat yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran Islam, sikap toleransi dikenal dengan istilah tasamuh, yang berarti lapang dada, menghormati dan menghargai orang lain tanpa kehilangan prinsip keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kafirun ayat 6, "Untukmu agamamu dan untukku agamaku." Ayat ini menegaskan bahwa Islam memberikan kebebasan bagi setiap manusia untuk memeluk agama dan keyakinannya masing-masing. Tidak ada paksaan dalam beragama karena iman sejati lahir dari kesadaran hati, bukan dari tekanan atau paksaan. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan dalam agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Dan ayat ini juga menegaskan pesan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk menentukan keyakinannya. Tugas kita sebagai umat Islam bukanlah memaksa, melainkan menunjukkan kebenaran Islam melalui akhlak yang baik, penuh kasih dan saling menghormati. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini memberikan pesan mendalam bahwa perbedaan adalah sunnatullah, ketetapan Allah yang memang diciptakan agar manusia saling mengenal, bekerja sama dan hidup rukun. Ukuran kemuliaan seorang di sisi Allah bukan dari agamanya, sukunya, dan status sosialnya, tetapi dari tingkat ketakwaannya. Rasulullah SAW juga telah memberikan teladan nyata tentang toleransi. Dalam agama Islam, Nabi tidak hanya hidup berdampingan dengan umat Islam saja, tetapi juga dengan orang Yahudi, Nasrani, dan kaum musyrik di Madinah. Beliau memperlakukan mereka dengan adil dan tidak pernah menzalimi siapapun. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa menyakiti orang zimi atau orang non-muslim yang hidup damai di negeri Islam, maka aku akan menjadi lawannya pada hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sangat menjunjung tinggi hak-hak orang non-muslim yang hidup damai. Ini menjadi bukti bahwa Islam bukan agama yang mengajarkan kekerasan, melainkan agama yang membawa kedamaian dan kasih sayang. Dalam konteks kehidupan modern, khususnya di lingkungan kampus, sikap toleransi bisa diwujudkan dengan banyak hal sederhana namun bermakna. Misalnya menghargai teman yang berbeda agama, tidak memaksakan pandangan keagamaan pada orang lain, saling membantu tanpa memandang latar belakang, serta menjaga tutur kata agar tidak menyinggung keyakinan orang lain. Sebagai mahasiswa, kita juga diajarkan nilai-nilai inclusivity dan mutual respect. Kampus yang beragam ini menjadi tempat kita belajar bukan hanya ilmu akademik, tapi juga menghargai perbedaan, bersikap terbuka, dan menumbuhkan rasa empati antar sesama. Toleransi juga penting untuk menjaga persatuan bangsa. Tanpa toleransi, perbedaan bisa menjadi sumber konflik. Tetapi dengan toleransi, perbedaan menjadi kekuatan yang memperkaya kehidupan sosial. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya." Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, setiap manusia adalah refleksi bagi orang lain.
Jika kita menghargai orang lain, maka kita pun akan dihargai. Sikap saling menghormati adalah kunci untuk membangun masyarakat yang damai dan beradab. Dalam uraian yang saya katakan dari awal sampai akhir ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa toleransi dalam kehidupan beragama bukan hanya tentang menghormati perbedaan keyakinan, tetapi juga tentang menjaga kedamaian, saling menolong dalam kebaikan, dan menghindari sikap yang menimbulkan kebencian. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, maka sudah sepatutnya kita sebagai umat Islam menjadi contoh yang bersikap toleran, santun, dan penuh kasih terhadap sesama manusia. Semoga dalam menanamkan nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari, dia dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang damai, harmonis, dan penuh keberkahan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.